pertanyaan Mbak. Kita tahu pada saat ini itu mencari ekonomi sangat sulit sekali. Apakah kita bisa mencari atau memperlancar jalur ekonomi kita menggunakan jalur langit, Mbak? Itu kira-kira gimana caranya, ya? Di dalam kita berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Sang Pencipta Jagat Raya ini, kita mestinya tidak diperbolehkan meminta kepada Tuhan yang karena kita kebingungan tentang ekonomi. Karena ekonomi adalah merupakan perbuatan atau tingkah pakarti atau perilaku yang mana dipakai untuk kebutuhan di dunia ini. Di dalam pengabdian kepada Sang Pencipta Alam, tentu kita hanya fokus, yakni memohon agar kita di akhir zaman nanti sebagai hamba-hamba yang penuh kesetiaan dan ketakwaan, yang mana kita adalah untuk berbuat kebajikan, meluruskan budi pekerti kita agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar berjalan kepada rel kebenaran. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa manusia apabila memiliki permasalahan, memiliki konflik-konflik kebutuhan kehidupan, memiliki kesusahan di bidang ekonomi atau di bidang rezeki, maka manusia pun juga tidak salah memohon kepada Sang Pencipta Alam. Karena kalau kita sudah gadok, kita sudah mantok usaha kesana kemari, kita selalu gagal-gagal total dan kita selalu diberikan nasib-nasib yang kurang baik. Bahkan ada manusia yang berusaha semaksimal mungkin, justru nasibnya semakin sengsara dan semakin susah sekali. Karena kita hidup di dunia ini memang tidak disamakan atau tidak harus sama kepada orang lain. Setiap orang memiliki kejayaan yang berbeda. Setiap orang punya masalah yang berbeda. Setiap orang juga punya keuntungan yang berbeda. Setiap orang memiliki anugerah-anugerah yang berbeda. Seperti halnya kita hidup ini perlunya bekerja, perlunya kita berusaha agar apa yang kita lakukan bisa menutup kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti yang dipertanyakan Mbak Lulu, apakah bisa bahwa kebutuhan kita termasuk ekonomi, kita akan berusaha untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Pencipta. Sebenarnya kita bersembah kepada Tuhan, lalu apabila kita setiap memohon selalu minta rezeki, setiap mohon kita selalu untuk diatasi masalah kita, karena benar-benar apa yang kita sajikan kepada Tuhan tidak setimpal apa yang kita minta. Setiap kerepotan kita selalu memohon pada Tuhan, namun apabila kita sudah lancar dan kita sudah tenteram, maka kita akan melupakan ketakwaan kita, bakti kita, sembah kita kepada Sang Pencipta Alam. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kehidupan ini memang tidak mudah yang kita bayangkan. Di dalam kehidupan bahwa ada orang yang selalu muncul dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua. Ada pula orang yang sial dangkal dari kecil hingga tua. Ada pula yang sialnya di masa remaja, mereka punya keuntungan yang besar, masa tuanya susah. Ada juga orang yang dari kecil hingga tua, mereka sama sekali tidak mendapat ketentraman dan kebahagiaan, bahkan tidak mendapatkan rezeki atau harta benda. Sehingga disinilah letaknya bahwa kita tidak diperbolehkan untuk gugat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita memiliki kudrat-kudrat yang ditentukan oleh Sang Pencipta Alam. Kita kembali kepada apa yang dipertanyakan baru, apakah bisa bahwa kita kekurangan ekonomi atau kesusahan dalam ekonomi atau kesusahan dalam kita usaha yang selalu gagal, kita memohon kepada Tuhan Sang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agar kebutuhan kita diperlancar, agar semua kebutuhan kita ini akan dipermudah, tentu diperbolehkan, karena yang namanya hamba bisanya hanya memohon saja. Kita ini adalah manusia yang lemah, maka kita tidak diperbolehkan merasa pintar, merasa kuasa, merasa kaya, dan merasa itulah yang akhirnya membuat kita sombong dan akhirnya kita menjadi orang yang merasa super. Orang yang merasa super adalah orang yang sangat tidak beruntung, karena mereka akan dijauhi dengan rahmat Tuhan. Sehingga apabila kita memiliki masalah, tentu kita diperbolehkan memohon kepada Allah SWT atau Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena tidak ada kekayaan yang benar-benar besar, tidak ada kekuatan yang begitu dahsyat, karena Tuhan Sang Pencipta Alam merupakan kekuatan yang sangat dahsyat sekali.
Apabila kita menguras harta benda Allah, maka kita tidak akan habis-habisnya, atau kekayaan Allah tidak akan habis apabila diminta oleh hambanya, diminta oleh ciptaannya. Sehingga kita tata cara kita agar kita memohon kepada Tuhan tentu berbeda-beda. Setiap keyakinan caranya juga berbeda. Bahkan setiap agama pun cara memohon dan meminta selalu berbeda. Apalagi kita apabila melihat daripada nenek moyang kita, tata cara untuk memohon datangnya rezeki itu juga sangat berbeda. Perbedaan itu sama saja, intinya tetap memohon kepada Sang Pencipta alam. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Tuhan memberikan kepada hambanya dalam bentuk rezeki, maka tidak pandang bulu, warna kulit, ketampanan, kecantikan, baik orang sehat atau orang yang tidak sehat, semua akan dilimpahkan, semua akan diberikan, asalkan mereka bisa menyembuhkan diri. Hubungan Allah dan hubungannya kita dengan Sang Pencipta alam. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, manusia berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Yang penting kita tetap berusaha, kita mencoba berusaha, nanti akan ditentukan oleh Sang Pencipta alam. Tata cara kita agar Allah atau Tuhan memberikan rezeki kepada kita, yang kita seharusnya merendahkan diri dan kita selalu mencintai kepada Sang Pencipta, dan di hati kita setiap detiknya, setiap jamnya harus terisi dengan keagungan, dengan nama-nama dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin kita mencintai pada Tuhannya, semakin kita melekat kepada Tuhannya, semakin kita percaya bahwa Tuhan di sisi kita, di dalam tubuh kita, di gugusan alam semesta, bahwa semua terisi daripada kuasa-kuasa Sang Pencipta alam. Jika kita punya kepercayaan yang hakiki, kepercayaan yang sangat tepat sekali, percayaan yang benar-benar besar sekali, maka percayaan itu yang akhirnya akan bisa menjuruskan atau bisa kita ke arah perjalanan Sang Pencipta alam atau ke arah langit. Artinya kita benar-benar rendah, bahkan gunung, samudra, pepohonan dan sebagainya tetap rendah. Yang agung, yang tinggi hanya satu, yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta.